Jadi kemarin itu sebenarnya aku ditelepon oleh seorang anak, telepon mau bicara dengan aku, katanya dia mau memberikan statement, dia bilang mau meluruskan sesuatu. Aku sempat ragu-ragu sih sebenarnya, karena kan anak ini juga baru masih 11 tahun menuju 12 tahun ya, apakah layak atau enggak bilangnya. Tapi dia yang sangat ingin bercerita sih, sangat ingin memberikan testimoni, dan testimoninya itu dia bilang mudah-mudahan bisa lebih membuat dua sisi, dan aku pikir dua sisi itu juga baik ya. Makanya aku bilang nanti malam aku akan sempatkan waktu jam 8 malam kita akan bicara Zoom, aku bilang kan. Apakah ada papa, aku bilang ada papa di situ, tapi aku pengen ngobrol dengan kamu aja, aku bilang yang penting eh, tanpa ada paksaan. Jadi memang itu maunya dia. Maka aku juga sadar diri kan, waktu di video juga aku tanya mau di blur atau enggak wajahnya, aku bilang kan kalau ada yang enggak nyaman kasih tahu saya ya, saya akan berhenti, aku bilang kan apakah ada intimidasi atau tidak. Dan aku anggap apa yang dikatakan anak-anak kan jujur ya harusnya ya. Aku anggap apa yang diceritain dia mungkin itu yang dirasakan oleh Shan Yi ya namanya, Shan Yi ya. Lalu aku juga dapat kesempatan ngobrol dengan Mr. Eden Wong juga gitu. Ngobrolin apa kalau boleh tahu, Dokter? Kan ditanya, aku juga berkesempatan tanya untuk apakah Tisha Erni itu benar-benar mistressnya, apakah memang ada perselingkuhan di sana. Ada banyak sih yang diobrolin, mungkin nonton di podcast aja ya. Tapi aku pandanganku secara pribadi ya aku tahu lah kalau di Indonesia kan segala sesuatu kalau sudah berselingkuh itu sudah pasti salah ya, apalagi netizen sudah berpihak ya, netizen kan maha benar ya. Aku nggak nyalain juga sih. Kalau menurutku dua-duanya punya porsi salah dan punya porsi benar. Aku mencoba bijaksana ya, aku mencoba lebih bijaksana karena ini kan urusan keluarga orang lain sebenarnya ya. Aku sebagai host kan cuma memberikan media, memberikan ruangan untuk mereka berbicara saja ya. Kalau aku ngelihat dua-duanya ada porsi salah dan porsi benarnya. Kalau dari segi laki-laki ya bagaimanapun juga berselingkuh atau cheating itu ya tidak dibenarkan, itu juga salah sih. Tapi di satu sisi juga mungkin sang istrinya juga stres atau apa, kan kita nggak tahu ya seberapa dalam dia terlukanya sehingga dia mabuk atau apa, karena kan memang habit di Korea kan rata-rata minum kan, dan pukul anak atau scolding anak atau melakukan sesuatu ke anak ya. Si suaminya berpikir yang terbaik untuk anak sehingga kayak melindungi anak-anaknya, ngajak anak-anaknya pergi. Jadi kayak dua-duanya punya pandangan salahnya dan dua-duanya punya pandangan benernya di sisi masing-masing. Di satu sisi mungkin ayahnya ngelihat anaknya sering dipukulin, tidak diurus dengan baik, semakin lama kelakuannya semakin tidak baik, ya ada ketakutan sehingga kayak menjauhkan dari ibunya. Si ibunya juga kan mungkin ada yang kasar, aku buat seperti ini mungkin ya, aku seperti ini tuh karena kelakuanmu loh, kayak gitu. Kalau kita mau bijaksana kan gitu kan, jadi dua-duanya tuh ada ya ada plus minusnya gitu kan. Kita sebagai netizen, aku berharap kalian semuanya itu bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita terlalu berpihak pada satu sisi, kita anggap nih ya, dengan segala keterlukaannya itu kita anggap mereka seperti yang netizen inginkan. Kan yang kita lindungin sini kan bukan hanya hati seorang istri ya, tapi juga anak-anak ya. Itu juga penting sih anak-anak ya. Maka concernku tuh semuanya kayak gitu. Jadi kita jangan kayak aku menayangkan video tapi netizen membuli anak-anak. Kan menurutku kalian nggak lebih baik loh. Ya, ketika kalian belain si emaknya tapi kalian membuli si anaknya, itu kalian nggak baik sih menurutku kayak gitu. Kan kita harus mendengarkan dua pihak. Ya, mungkin dua-duanya punya alasan. Si anaknya juga ngerasa kesel juga kan karena ada alasannya. Jadi aku nggak menyalahkan dan tidak membenarkan keduanya. Aku juga berharap keduanya bisa duduk sama-sama sih menurutku. Bisa duduk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini sama-sama, karena apapun yang dirugikan itu adalah anak-anak mereka sendiri. Dok, ada niat sama Bu Abinya nggak? Udah kontak Bu Aminya, istri dari Aiden Wong itu udah kontak, pasti dokter udah coba menghubungi untuk podcast bareng dokter gitu. Belum ya, aku juga nggak mau. Kan ada yang komentar, dok kenapa nggak waktu di Zoom masukkan juga Ibu Ami ya. Aku nggak mau jadi adu domba ya, jadinya ribut ya. Aku serba salah sih. Netizen kan maha benar, sudah aku bilangnya, aku kan maha salah ya. Jadi kalau cuma ditayangkan anaknya, dan bayangkan ya kalau aku tayangkan Eden Wongnya nanti katanya
memihak. Kalau aku menayangkan anaknya dan Eden Wongnya, ada yang bilang kok dikasih panggung anak-anak. Salah semua aku masukkan Emiya di situ katanya adu domba. Jadi kayak ketika netizen sudah berpihak pada sesuatu hal, kayak sudah susah dilawan kalau di Indonesia. Balik lagi aku menghimbau kalian semuanya untuk kita ngelihat deh dua sisi ini sama-sama kayak gitu punya. Toh mereka bercerai, mereka balik lagi, mereka keluarganya anak ikut siapa, kita tuh nggak diuntungkan sama sekali loh. Kita jangan terbawa emosi berlebihan gitu kan. Sekali lagi kita harus melihat dulu yang mana yang prioritasnya. Menurutku prioritas nomor 1 ya anak-anak sih. Kan kalian pengennya anak-anak dong. Kesian anak-anak yang bayi tidak disusui ibunya. Tapi kalau misalnya sampai ke tangan mana dan ujung-ujungnya lebih terlantar kan juga nggak lebih baik dong. Karena tujuan kita tuh bukan ada di 1-2 orang, tapi anak itu dirawat dengan baik. Tujuan kita kan ada di sana gitu kan. Makanya kayak aku justru pengen, dan ketika kalian memihak sesuatu itu nggak akan menyelesaikan masalah mereka berdua sih menurutku. Jadi saranku untuk mereka berdua ya juga duduklah sama-sama, selesaikan sama-sama. Kalau memang bercerai silakan bercerai di court dan putuskan anak-anak yang terbaik bagaimana. Dok, Dok, ini tapi nggak dari Ada kejanggalan nggak sih antara statement dari anaknya dan juga sang ibu gitu? Sejujurnya aku tidak ya, karena yang aku sendiri ya kan, sekali lagi aku bilang netizen ini suka seuzon. Ya bisa jadi apa yang dikatakan netizen juga benar, bisa jadi ya. Jadi anak-anaknya baca skrip ya, menurutku selagi aku lihat kamera kayak ini juga kan aku nggak pernah satu kamera ya, kita kan ngelihatnya memang kanan kiri, dan kalau di zoom itu juga kita nggak pernah lihat kayak gini ke kamera ya, selalu mata kita memang kemana ke situ ya. Ya aku berpositif thinking sih, aku tidak mau seuzon sih, karena kan anaknya yang menghubungin aku dan anaknya sendiri yang pengen ngomong, dan pertanyaan aku juga bukan pertanyaan yang scripted kayak gitu, jadi dan aku bisa merubah kapanpun pertanyaanku kan. Jadi beliau menjawab dengan baik bahkan ya menurutku ya. Paling enggak itu yang dirasakan anaknya. Paling enggak ya. Apa yang dirasakan anaknya itu. Tapi kenapa mamanya seperti itu? Kan ada penyebabnya juga. Aku nggak membenarkan juga nih. Aku nggak benarin juga bahwa si emaknya ini benar kayak gitu. Emaknya pasti benar. Pasti ada sesuatu dong. Kenapa si ibunya ini mungkin stres atau mungkin tertekan sehingga melakukan itu. Pasti ada pemicunya juga. Maka kita harus bijaksana kayak gitu. Gitu sih menurut Tapi melihat dari jawaban menurut dokter solusi yang terbaik untuk mereka berdua apa? Karena kan dibilang katanya bapaknya juga memasukkan wanita lain ke dalam rumah, bahkan tidur di ranjang mereka gitu. Menurut dokter solusinya sebenarnya seperti apa sih gitu? Nah, waktu di podcast sebenarnya kalau kalian nonton dengan baik, si suaminya membantah itu ya. Tapi aku sih ya masih tetap curiga ya kepada dia. Aku tetap curiga sih, bukan. Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api kan katanya kan. Aku tetap curiga sih, dan aku juga tetap nggak puas di situ sih, karena kan ada beberapa hal yang mungkin aku tanyakan nggak bisa aku tanyakan karena keterbatasan, dan juga ada permintaan kayak gitu untuk tidak ditanya terlalu dalam kayak gitu kan untuk di sana. Tapi kan sebagai host aku juga harus menghargai ya. Bukan hanya ke Eden sih, ke semuanya. Ke Ibu Ami juga ada yang dipotong kok, bagian-bagian tertentu dipotong kayak gitu punya. Kan tentu kalau misalnya orang narasumbernya tidak nyaman ini ditayangkan kan nggak boleh dong kita menayangkan gitu kan. Nggak boleh kita tanya lebih dalam juga. Kalau saya sih pengen tanya semua sih sebenarnya. Tapi kan ada beberapa etika yang kita harus ya hargain dari narasumber kita gitu. Kalau Dok, tapi ada ngerasa ngeliat doktrinisasi nggak sih dok? Iya. Aku tanya itu, apakah Tisha Erni ada di Malaysia? Dia bilang tidak. Aku tanya dengan anaknya, apakah Tisha Erni ada di around you, ada di sekitar kamu? Dia bilang tidak ada di situ. Dan aku juga tanya apakah masih berhubungan ya as a business ya, as a business partner, itu kata Eden ya. Kata Edennya sih seperti itu. Dok, ini kayak ada doktrinisasi nggak sih dok terhadap anaknya? Iya, kayak brainwash gitu dok. Iya. Kayak kan Dari dibilang mama mungkin tanam mabuk jahat gitu-gitu. Ada kayak semacam brainwash ke anaknya nggak sih? Karena anaknya teriak kan dok di rumah sakit itu ketika ketemu ibu kandungnya. Ini pendapatku pribadi ya. Iya. Pendapatku pribadi memang kan anak-anak usia seperti itu mudah untuk dipengaruhi ya. Tapi kan bukan artinya kalau mudah dipengaruhi dipukulnya jadi salah. Aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul. Dan orang yang ngomongin bahwa kayaknya aku nggak kau tuh nggak layak deh lahir dari kandungan aku. Aku nyesel deh kalau lahir dari aku. Kayaknya itu nggak bisa di brainwash deh. Kata-kata itu.
Ya, lihat mabuk, lihat mukulin adiknya, kayak itu nggak bisa di brainwash deh. Kalau di brainwash itu kayak pandangan tentang emaknya nggak ngurus atau apa kayak gitu. Kalau kata-kata itu menurutku tidak di brainwash ya. Tapi mudah terpengaruh bisa jadi. Ya, makanya aku ngambil positifnya. Dia memang melihat dan menyaksikan itu. Tapi sekali lagi kan, si anak ini kan tidak mengerti kenapa sih mamanya seperti itu. Kan belum cukup umur untuk memahami kenapa mamanya seperti itu, gitu kan. Karena belum dewasa. Mungkin kalau misalnya nanti lebih dewasa dia paham, oh iya, memang rasa diselingkuhin kan nggak enak ya, walau jadi stres gitu kan. Berarti anaknya nggak tahu perselingkuhan si papahnya. Yang aku tanyakan ke anaknya menjawabkan dia nggak ngerasa itu selingkuhan papanya. Dia merasa itu adalah PA papanya. Oh, Gitu. Tapi kata Berarti di sini ada indikasi papanya juga untuk menutupi kesalahan yang dilakukan oleh papanya. Mungkin saja kita nggak tahu ya, tapi yang jelas kita hargain sama-sama dua sisi ya. Anaknya, apa yang dirasakan anaknya itu true. Kita harus ngomong, semuanya kan berbicara. Amy, kita percaya semua kata-kata dia. Oke, mari kita juga melihat apa yang disampaikan anak ini. Sebagai korban juga loh anak ini. Juga yang dirasakan juga kita nggak boleh sepelekan. Karena kalau kita, masyarakat Indonesia, kita menyepelekan itu, kita menyelamatkan seorang istri, tapi kita menyelamatkan seorang anak. Siapa kita ini juga? Kesian loh, hancur juga loh. Kita nyelamatin istri, tapi kita ngancurin anak. Kayak gitu punya kan, untuk apa? Gitu. Kondisi bayi itu di mana, Dok? Nah, kalau dari pengakuan Mr. Eden, katanya dia sendiri kan juga, kalau aku nggak salah nih ya, dari kata-kata dia ya, dia juga nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya anak dia atau enggak, dia bilang. Tapi itu no problem bagi dia, kata dia ya. Itu no problem bagi dia, karena apapun yang terjadi itu adalah anak dia, anak si istri, dia bilang. Anak dari istri, dan itu tidak terbantahkan, dia bilang. Yang jadi permasalahan adalah bayi itu ditemukan oleh Mr. Eden dalam keadaan eksema, jadi kulitnya itu tipis, bermasalah, merah, dan kelaparan. Starvation katanya, kelaparan, terus nggak terurus sama sekali. Maka Mr. Eden Wong mengambil inisiatif untuk mengambil dan ngurus gitu. Kamu di mana? Itu dari cerita podcast dia, pokoknya diambil kayak gitu sehingga diurus supaya jadi lebih baik. Karena kayak nyambung nih ceritanya nih dari si Shan-i anaknya nih, bahwa kan ibunya mabuk-mabuk dan lain sebagainya, mungkin kecewa kayak tadi bilang ya, ada reaksi kecewa, ada reaksi apa, nggak ngurusin anak, salah satunya ke si bayi tadi. Kalau dari cerita mereka ya gitu. Oh, berarti bukan lahir dari rahimnya si Amy. Amy dong. Makanya si suaminya bilang kan, apapun yang terjadi, mau itu anakku bukan anakku, tapi kan itu lahir dari rahimmu. Harusnya kau ngurusin anak itu dengan baik gitu. Tapi kan mungkin lagi tersakiti, tapi juga wanita lagi tersakiti. Yang ngurus yang ngurus Aku tanya, apakah kamu nggak mau tes DNA? Jadi suaminya juga jawab kan, katanya nggak usah, dia bilang nggak perlu. Anak-anakku sayang dengan adiknya, dia bilang. Anakku yang pertama, kedua, ketiga tersenyum, sayang banget dengan adiknya ini. Dia bilang mau itu anakku atau bukan anakku sama aja, aku akan urus semuanya, katanya. Tapi dokter percaya nggak sih dengan omongan pria ini? Saya tidak percaya saya nggak mudah percaya dengan omongan dewasa ya, baik sang suami ataupun juga sang istri ya. Saya sudah terbiasa untuk seperti itu, tapi saya lebih percaya dengan omongan anak-anak ya, karena kita selalu ngomong bahwa anak-anak itu nggak berbohong ya. Tapi sekali lagi bukan artinya apa yang Shan-i katakan itu 100% benar ya, karena kita kan cuma tahu apa yang dirasakan. Tapi ada alasan kenapa seperti itu, mungkin dia belum nyampe ke situ kebijaksanaannya. Makanya sekali lagi saya ngajak netizen Indonesia udah stop. Kadang-kadang netizen Indonesia ini suka berlebihan, memuja berlebihan, membenci juga berlebihan. Ingat, apa yang kita lakukan, kalau kita salah kita bisa mencelakakan orang lain. Kalau kita benar, kita dapat pahala dari Tuhan ya. Kita bukan cuma mau melindungi istri, tapi juga kita mau melindungi anak-anak di sini. Jangan kita terlalu condong, tapi ya akhirnya membahayakan orang lain. Dok, cerita nggak sih, Dok? Ini secara bijaksana ya. Aku tidak berpihak pada siapapun. Sekali lagi aku ngomong ya, aku tidak dibayar oleh siapapun dan aku bukan pengacara siapapun di sini. Tapi kalau Dok, jadi cerita. barang bakal rujuk nggak, Dok? Ada keinginan dari kedua belah pihak untuk bersama lagi?
Kalau dari ngobrol sih dari sang istri mau minta diceraikan baik-baik ya. Kalau dari suaminya juga mau menceraikan baik-baik. Cuma dari suaminya takut anak-anaknya lagi trauma semuanya, nggak mau anak-anaknya yang lagi trauma dengan ibunya gitu. Jadi mereka mengamankan anak-anak gitu. Yang rawat Dok, ini bayinya siapa, sampai- dokter? Yang rawat bayinya sekarang Mr. Eden setahu aku. oh Tisha, bukan Tisha. Tisha, kalau dari ceritanya sih nggak di Malang ya, tapi aku nggak tahu ya. Dok cerita nggak sih, Dok? Aku bukan asisten Tisha soalnya. Dok cerita nggak sih sampai si Mr. Aiden keluar dari vice presidennya itu karena mungkin Cerita. DP World karena maksudnya mungkin netizen juga Indonesia mau hujat dia atau Cerita. gimana, Dok? Jadi dia cerita bahwa dia dipecat ya, bukan mengundurkan diri ya. Dia dipecat. Iya, dia dipecat. Dia dipecat, dia bilang, tapi nggak ada masalah dia bilang karena yang aku harus lindungin anak-anaknya. Jadi di sini juga yang aku nilai ya, adalah Mr. Eden-nya juga ada hal yang positif di mana yang dia pengen lakukan adalah melindungi anak-anaknya, mental anak-anaknya. Tapi ada salahnya juga menurutku. Salahnya adalah ya berselingkuh, Wak. Di Indonesia pokoknya kalau selingkuh salah pasti kan gitu. Tapi dipecatnya cuma gara-gara ini doang kan ya, Dok? Kasus Ya ini. image lah. Masyarakat Indonesia, netizen Indonesia kan kalian luar biasa kalau sudah lagi kerja. Kalian luar biasa kalau lagi kerja ya. Oke. Semua dunia bergetar kalau kalian bekerja. Nah, kalau Tisha Enia sendiri dokter udah menghubungi untuk podcast bareng juga atau mau gimana, Dok? Ya, aku juga sudah tanya juga untuk kesempatan untuk podcast dengan Tisha Erni juga ya. Tapi belum ini dan aku pengen fokus ke Ramadan.